Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Afidatul Latifah Azumroti. Saya di sini akan mempresentasikan seminar proposal skripsi bab 2 dan bab 3 saya yang berjudul Pengaruh Kompetensi Guru Ismuba terhadap Kecerdasan Emosional Siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah 1 Gamping. Bab 2 saya di sini ada yang pertama tinjauan pustaka, yang kedua landasan teori, yang ketiga dinamika teori, dan yang terakhir yaitu hipotesis. Saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka terlebih dahulu. Yang pertama, penelitian pertama yaitu jurnal berjudul Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru dan Fasilitas Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi kelas 11 IPS SMA Negeri 8 Kota Jambi. Penelitian ini dilakukan oleh Anzani Putri Purnomo, Lili Andriani pada tahun 2019. Yang kedua, penelitian jurnal yang berjudul Analisis Konsep Kompetensi Kepribadian Guru PAI menurut Zarnuji. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Anas Ma'arif pada tahun 2017. Yang penelitian ketiga, jurnal yang berjudul Kompetensi Kepribadian Guru Membentuk Kemandirian Anak Usia Dini. Penelitian ini dilakukan oleh Anastasia Dewi Anggraini pada tahun 2017. Yang keempat, jurnal yang berjudul Hubungan Keterampilan Mengajar dan Kompetensi Kepribadian Guru dengan Motivasi Belajar Siswa di SMA Negeri 2 Siborong-Borong. Penelitian ini dilakukan oleh Andrianus Nababan pada tahun 2020. Penelitian kelima dilakukan oleh Rani Tri Ramadana dalam menyusun skripsinya dengan judul Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Spiritual terhadap Prestasi Belajar Afektif Siswa pada Mata Pelajaran Akhlak di Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. Penelitian keenam dilakukan Romi Yulaima dalam tugas skripsinya dengan judul Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Intelektual, dan Kecerdasan Spiritual terhadap Prestasi Belajar Studi pada Siswa SMA Negeri 3 Bantul pada tahun 2017. Penelitian ketujuh berjudul Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Akhlak Siswa di SMP Muhammadiyah Kasihan Bantul Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan oleh Suni Rusniati pada tahun 2017. Penelitian ke-8 dilakukan oleh Wahyu Dwi Arianti dengan judul Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Perilaku Agresi Siswa di SLB Negeri 1 Bantul Yogyakarta pada tahun 2017. Penelitian ke-9 yang relevan dengan judul penelitian ini ditulis oleh Muhammad Abdul Rozak dengan judul penelitian Konsep Kepribadian Guru menurut Abdul Karim Bakar dalam kitab Bina al-Ajyal dan relevansinya dengan kompetensi guru dalam UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada tahun 2018. Penelitian ke-10 dengan judul Pengaruh Kepribadian Guru terhadap minat belajar siswa dalam mengikuti pelajaran PAI kelas 5 di SD Muhammadiyah Sudagaran Wonosobo. Penelitian ini ditulis oleh Ahmad Asia pada tahun 2015. Bab 2 yang selanjutnya yaitu landasan teori. Saya di sini akan menjelaskan yang pertama kompetensi guru. Kompetensi guru adalah hasil dari penggabungan antara kemampuan-kemampuan yang berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalnya. Kompetensi kepribadian guru ini ada pertama beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tenggang rasa dan toleran, dan tiga bersikap terbuka dan demokratis, yang keempat sabar dan menjalankan profesi keguruannya, dan yang terakhir mengembangkan diri bagi kemajuan profesinya. Indikator kompetensi kepribadian guru ada 6. Yang pertama, memiliki kepribadian mantap dan stabil. Yang kedua, memiliki kepribadian yang dewasa. Yang ketiga, mempunyai kepribadian yang arif. Yang keempat, memiliki kepribadian yang berwibawa. Yang kelima, menjadi suri tauladan bagi siswa. Dan yang keenam, yaitu memiliki akhlak mulia. Selanjutnya, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional
adalah kemampuan untuk dapat mengenali perasaan diri sendiri, orang lain, memotivasi diri, empati, membangun hubungan dengan orang lain. Komponen-komponen kecerdasan emosional yang pertama yaitu kemampuan mengenai emosi diri. Yang kedua, kemampuan mengelola emosi diri. Yang ketiga, kemampuan memotivasi diri. Yang keempat, kemampuan mengenai emosi orang lain. Yang kelima, kemampuan membina hubungan dengan orang lain. Faktor pembentukan kecerdasan emosional itu ada dua, faktor internal dan eksternal. Nah, ciri-ciri pemikiran emosional yang pertama, mendahulukan perasaan daripada pemikiran. Yang kedua, bereaksi lebih cepat daripada pikiran rasional. Yang ketiga, bersifat asosiatif dan dipengaruhi lingkungan. Yang keempat, bereaksi pada pengalaman sebelumnya. Yang kelima, kecerdasan berkembang pesat ketika kanak-kanak. Aspek-aspek dalam kecerdasan emosional yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, pengaturan diri. Yang ketiga, motivasi diri. Yang keempat, empati. Dan yang kelima, keterampilan sosial. Bab 2, hipotesis. HA, adanya pengaruh yang signifikan antara kompetensi kepribadian guru Ismuba terhadap kecerdasan emosional siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah 1 Gamping. HO, tidak ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi kepribadian guru Ismuba terhadap kecerdasan emosional siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah 1 Gamping. Bab 3, saya akan menjelaskan tentang jenis penelitian. Yang pertama, yang kedua, pendekatan penelitian. Yang ketiga, lokasi penelitian. Yang keempat, populasi dan sampel. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Yang keenam, variabel dan definisi operasional. Yang ketujuh, blueprint skala penelitian. Yang ke-8, analisis data. Yang pertama, jenis penelitian. Maaf, itu tipe. Penelitian saya menggunakan penelitian lapangan, field research, yaitu mengadakan penelitian yang secara langsung turun ke lapangan di mana objek berada. Pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif non-eksperimen. Penelitian kuantitatif non-eksperimen sendiri yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel yang dituju menurut keadaan yang apa adanya tanpa adanya campur tangan atau intervensi dari peneliti sendiri. Lokasi penelitiannya adalah SMP Muhammadiyah 1 Gamping yang beralamat di Jalan Wates nomor KM 6 Depok, Ambar Ketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang keempat yaitu populasi dan sampel. Populasinya dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian ada siswa kelas 7 di SMP Muhammadiyah 1 Gamping yang berjumlah 150 siswa. Kemudian sampel yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari 60 siswa yang diambil secara acak atau simple random sampling, di mana sampel diambil secara acak tanpa mempertimbangkan tingkatan yang terdapat di dalam populasi. Teknik pengumpulan data, yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga angket. Variabel dan definisi operasional. Variabel bebas X dalam penelitian ini adalah kompetensi kepribadian guru. Kemudian variabel terikat Y adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel X, atau dapat dikatakan bahwa variabel terikat Y adalah akibat yang ditimbulkan karena adanya variabel bebas X. Variabel terikat Y dalam penelitian ini adalah kecerdasan emosional siswa. Definisi operasionalnya, yang pertama, kompetensi kepribadian guru X. Kompetensi kepribadian guru yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara berkelanjutan. Yang kedua, kecerdasan emosional siswa Y. Kecerdasan emosional siswa adalah kecerdasan oleh perasaan yang mengatur suasana hati yang ada kaitannya dengan emosi yang meluap dari dalam diri setiap individu yang nantinya akan berdampak pada diri sendiri maupun orang lain. Definisi operasional ini saya ambil menurut dari beberapa penelitian dan saya simpulkan di sini. Blueprint skala penelitiannya sesuai dengan yang di tabel. Ada indikator
kepribadian guru, blueprint skala penelitiannya sendiri. Yang kedua, blueprint skala penelitian kecerdasan emosional. Yang terakhir yaitu analisis data. Saya menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan yang terakhir regresi linier. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila banyak salah, mohon maaf. Minta tolong saran dan kritiknya dari Ibu dan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.